warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosdiana, kelas 2B PGSD Angkatan 3 Universitas Khairul Ternate. Pada hari ini, hari Senin tanggal 30 November 2020, saya akan melakukan perekaman video praktik pembelajaran daring dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2020. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabarnya, Nak? Baik. 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 Baik, sehat ya? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah. Ya, sudah mandi? Sudah. Sudah bantu orang tua? Sudah. Sudah ya, alhamdulillah. Jadi sebelum kita belajar seperti biasanya, kita berdoa dulu ya. Sebagai apresiasi Bu Guru tadi, temannya yang duluan join itu Gilva. Ya. Silahkan dipimpin temannya berdoa, Nak. Mulai mata pelajaran, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Nak Gilva. Dan anak-anakku yang lain, terima kasih semua karena sudah berdoa dengan khusyuk dan baik. Semoga doanya diterima dan pelajaran kita mudah untuk dipahami ya. Memberi manfaat untuk anak-anakku sekalian hari ini dan masa yang akan datang. Jadi, Ibu senang sekali kalian bisa mengikuti pembelajaran daring ini. Ibu selalu menyemangati kalian untuk tetap semangat belajar daringnya, karena ilmu itu harus terus ditambah, kalian harus terus semangat belajar, karena akan bermanfaat untuk kalian di masa sekarang dan masa yang akan datang, untuk kalian bisa menggapai cita-cita kalian kelak. Amin ya. Ibu senantiasa mengingatkan untuk kalian tetap menjaga kesehatannya, mematuhi protokol kesehatan, rajin mencuci tangan ya, pakai masker, jaga jarak, dan makan makanan yang bergizi agar kita terhindar dari wabah COVID-19 ya, agar tetap sehat, menjalani hari dan mengikuti pelajaran ya. Untuk kalian lebih semangat lagi, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk membangkitkan rasa nasionalisme dalam diri kita semua ya. Dengar mic-nya, Nak. Indonesia tanah airku, jadi pandu. Terima kasih, Nak. Jadi, tadi kita telah menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya ya. Semoga membangkitkan rasa nasionalis, perjuangan di dalam diri kita supaya tetap semangat menjalani hari mengisi kemerdekaan dengan tetap semangat belajar ya. Sebelum kita belajar, Ibu mau tanya dulu. Kemarin kita sudah belajar apa, Nak? Siapa yang masih ingat? Ekosistem. Tentang ekosistem, jenis-jenis ekosistem. Bagus sekali. Bagus sekali. Ya, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Jadi, pelajaran kita kemarin masih berhubungan dengan pelajaran kita hari ini. Ya. Pelajaran kita hari ini kita akan lanjutkan. Kita hari ini akan belajar
tentang kita masih ada di tema 5 ya, ekosistem. Kita masuk tema yang baru, subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Pembelajaran 1 ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama, dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan, siswa mampu menentukan pokok pikiran dalam bacaan dengan benar. Yang kedua, setelah membaca teks non-fiksi, siswa mampu menuliskan pokok pikiran dengan benar ya. Yang ketiga, melalui gambar dan video tayangan yang ditampilkan, siswa mampu menganalisis perubahan yang terjadi pada rantai makanan. Yang keempat, melalui gambar dan tayangan video, siswa mampu membuat gambar rantai makanan pada ekosistem lengkap dengan keterangannya secara mandiri dan benar. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa tercapai ya. Ya, selanjutnya setiap makhluk hidup di bumi ini itu saling ketergantungan dengan yang lainnya. Manusia memerlukan hewan, memerlukan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi semua makhluk hidup di bumi ini itu saling berhubungan dan saling bergantung satu sama yang lainnya. Manusia memerlukan hewan dan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhannya. Hewan dan tumbuhan juga memerlukan manusia untuk dirawat ya. Kemudian kita semua makhluk hidup ini memerlukan komponen abiotik ya, seperti tanah, matahari, udara, ya, untuk tetap berlangsungnya ekosistem dalam kehidupan ini, ya. Jadi anak-anakku, kita harus senantiasa bersyukur dengan nikmat yang diberikan Tuhan berupa alam, untuk kita memenuhi kebutuhan hidup kita ya. Selanjutnya anak-anakku, silahkan diperhatikan gambarnya ini. Sudah dilihat, Nak? Sudah. Sudah, Bu. Ya. Ini gambar apa, Nak? Hewan. Gambar hewan ya, tentu saja. Ini gambar hewan apa? Hewan langka. Hewan apa? Hewan tradisional. Hewan langka. Iya, betul sekali. Ini gambar hewan langka Indonesia. Mengapa hewan-hewan di atas ini menjadi langka? Apa kira-kira penyebabnya? Najwa, kenapa Najwa hewan-hewan itu menjadi langka? Ya, betul sekali, Nak. Ya, karena hewan-hewan tersebut kekurangan makanan ya. Ada lagi alasannya? Ya, jadi hewan-hewan ini menjadi langka karena kurangnya ketersediaan makanan. Ya. Jadi kurangnya ketersediaan makanan itu menyebabkan berkurangnya populasi mereka. Jadi mengganggu ekosistem dan rantai makanan pada ekosistem hewan tersebut ya. Nah, jadi apa sih rantai makanan itu? Ada hubungannya dengan ini ya. Ayo kita pelajari sama-sama ya. Silahkan. Kegiatan pertama kita membaca ya. Ada di sini ditampilkan, ada juga di buku siswa. Halaman berapa, Nak? Halaman 55. Bagus sekali. Halaman 55. Ada bacaan itu. Apa judulnya, Nak? Rantai makanan. Rantai makanan. Ya, ada bacaan di situ. Ada berapa paragraf? Ada 4. 4. Bagus sekali. Ada 4 paragraf di sini ya. Ini paragraf 1,
Sampai di sini paragraf 2, paragraf 3, sampai paragraf 4. Silahkan kalian membaca bukunya, bisa juga dibaca di sini di slide PowerPoint-nya. Coba angkat bukunya yang sudah siapkan bukunya. Kasih lihat Bu Guru. Bagus sekali, Nak Syifa, Nak Amira, Nak Reski. Ya, semuanya sudah menyiapkan bukunya ya. Semua sudah menyiapkan bukunya. Nak Isya, Priska, Nepri. Ya, bagus sekali. Semua sudah menyiapkan bukunya. Ya, bisa dibaca bukunya atau dibaca di sini di slide PowerPoint. Kita membaca bersama, ya silahkan. Siapa yang mau membaca dulu paragraf pertama? Sebut namanya. Ya? Bu Yelka. Oh Yelka, silahkan dibaca paragraf pertama dengan percaya diri. Rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Perhatikan gambar berikut. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati. Bangkainya membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup, mengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Itulah seterusnya sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Bagus sekali Nak Yelka. Siapa lagi yang mau paragraf kedua membaca? Siapa? Ibu, saya. Sebut namanya, Nak. Bu. Ibu. 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 Reski. Bu. Oh, Nak Reski, silahkan. Lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah kumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang dalam air. Bagus. Paragraf ketiga tadi siapa yang mau lagi? Saya Bu. Najwa Mahira. Ya, silahkan Kak Najwa, sudah angkat tangan. Urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen ke-1 lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Ya, bagus sekali. Siapa lagi paragraf terakhir yang mau membaca? Ya, Bu Guru. Siapa angkat tangannya? Oh, Nak Isya mau. Silahkan Nak Isya. Ada salah satu komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Pengurai adalah bakteri dan jamur. Ya, bagus sekali Nak. Terima kasih sudah membaca tentang rantai makanannya di sini. Bacaannya saya jelaskan ya. Di sini juga ada bagian penjelasannya. Produsen dimakan konsumen 1, dimakan konsumen 2, kemudian mati, diuraikan oleh pengurai dan kembali menjadi pupuk ya untuk menyuburkan produsen atau tumbuhan ya. Selanjutnya dari bacaan yang sudah dibaca tadi, kita mau menentukan apa yang mau ditentukan kira-kira. Kemarin-kemarin sudah lancar semua. Apa yang mau ditentukan? Pokok pikiran. Bagus sekali, pokok pikiran. Ya. Siapa yang tahu bagaimana cara menentukan pokok pikiran dari bacaan? Bagaimana caranya menentukan? Kemarin kita sudah pelajari. Dari kalimat depan dan kalimat terakhir. Oh, mencari pokok pikiran, idenya ya. Dia biasa
biasanya berada di awal paragraf atau di akhir paragraf ya. Kalau di awal paragraf namanya kalimat apa? Deduktif. Bagus sekali, deduktif. Bagus sekali. Kalau pokok pikirannya di akhir? Induktif. Bagus sekali, induktif. Anaknya Bu Guru ini hebat meskipun belajar di rumah. Jadi bagaimana caranya menentukan ide pokok? Dibaca dulu paragrafnya ya. Tadi kan kita sudah membaca. Membaca paragraf pertama dan iya, yang mana kira-kira di situ idenya. Jadi idenya itu dapat kita lihat dari paragraf situ yang mana idenya, yang lain penjelasan. Sudah bisa ditentukan, Nak? Sudah bisa? Ya. Bisa? Ya. Bisa ya? Jadi ada 4 paragraf, jadi 4 paragraf juga yang ditentukan. Jadi sudah bisa ditentukan, nah, ide pokoknya? Bisa? Bisa? bisa Bu. Ya, jadi setelah selesai ini, kalian kirim di Google Classroom-nya, tapi apakah ada yang sudah ini? Apa yang sudah? Coba angkat tangan, sebut nama. Yang sudah selesai pokok pikiran paragraf 1-nya. Siapa? Aisyah. Oh, Aisyah. Nah, Aisyah. Silahkan, Aisyah. Dibacakan, Nak. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup. Bagus sekali, Nak Aisyah ya. Bagus sekali. Mantap ya. Kasih dulu tepuk tangan untuk temannya. Sudah selesai menentukan pokok pikiran paragraf 1. Bagus sekali, Nak Aisyah. Juga membacakannya dengan percaya diri. Ibu harap yang lain juga bisa menentukan pokok pikiran di setiap paragraf. Siapa lagi yang mau menentukan pokok pikiran paragraf kedua? Ibu, Yelka. Yelka, silahkan Yelka. Paragraf kedua, ide pokok. Di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Ya, bagus sekali. Jadi pokok pikiran paragraf kedua juga ada di awal ya. Ya, bagus sekali. Kasih juga tepuk tangan untuk Yelka. Ya, bagus sekali. Ibu harap semuanya percaya diri, berani juga membacakan hasil jawabannya ya. Untuk selanjutnya, Ibu tunggu ya di Google Classroom mengirimkan tugasnya menentukan pokok pikiran paragraf 1, 2, 3, dan 4 ya. Ibu harap menulis yang rapi. Ya. Jadi tadi ini kita sudah membaca bacaan tentang apa tadi yang sudah kita baca ini? Tentang apa bacaannya tadi? Tentang rantai makanan, Bu. Tentang rantai makanan. Perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu ya. Jadi ini kita akan bahas lebih dalam lagi. Silahkan anak-anakku memperhatikan gambar berikut ini ya. Jadi terjadi perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain ya. Di sini ada perjalanan makan dan dimakan ya. Ada gambar nomor 1 ini apa? Rumput. Ya, rumput apa dia? Ini dia sebagai produsen ya. Kemudian dimakan oleh Tikus sebagai sebagai konsumen berapa? Konsumen ke satu karena dia yang pertama makan ini. Biasanya konsumen 1 itu adalah hewan herbivor ya. Untuk lebih jelasnya, anak-anakku kita simak video berikut ini ya. Kalian menyimaknya dengan seksama supaya lebih mengerti ya, Nak. Silahkan. Rantai makanan.
Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurai. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ular, elang, dan juga pengurai. Sebagai produsen, rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Selanjutnya, belalang akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya, ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer, dalam hal ini adalah jamur atau funi. Kemudian sisa dari elang yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme autotrof atau pembuat makanan seperti tumbuhan menjadi energi kimia dalam batang, buah, daun, dan sebagainya. Sementara itu, organisme heterotrof atau tak mampu membuat makanan sendiri memperoleh energi dengan memakan organisme autotrof. Bagaimana videonya? Menarik. Menarik, Bu. Menarik. Bisa dimengerti nah videonya? Bisa, Bu. Bisa. Ya, siapa yang bisa? Tadi setelah menyaksikan video, apa yang kalian ingat? Apa yang kalian ketahui? Apa yang menambah pengetahuan kalian? Apa saja? Siapa yang? Makanan. Ya, Nak Nefri, tentang rantai makanan di ekosistem kebun. Bagus sekali. Siapa lagi? Jolin, silahkan kasih besar-besar suaranya. Jaring-jaring makanan, Bu. Oh, tentang Jaring makanan. Bagus sekali. Apa lagi? Yang diketahui, bilang, tadi Bu Guru, rumput dimakan oleh belalang. Rumput itu produsen. Bagus sekali. Nah, itu sudah termasuk pengetahuan itu. Apalagi yang bisa? Belalang Bu Guru, belalangnya itu konsumen 1 karena makan rumput. Itu sudah informasi bagus sekali. Ada lagi? Kalau begitu ayo kita Ibu tes pemahamannya ya. Kita tanya jawab. Di sini yang jadi produsen adalah rumput atau tadi, Bu. Rumput atau tadi. Bagus saja. Ya. Konsumen tingkat 1 di sini. Apa yang jadi konsumen tingkat 1? Belalang, Bu. Belalang. Belalang, bagus sekali. Konsumen tingkat 2? Belalang, Bu. Belalang. Konsumen tingkat 2? Katak. Konsumen tingkat 3? Ular. Ular. Konsumen tingkat 4? Konsumen tingkat pengurai atau dekomposer? Jamur. Ya, menjadi tanaman yang sudah mengerti tentang rantai makanan. Sudah mengerti? Sudah mengerti? Nah, kalau mengerti, baiklah, silakan
mengerjakan LKPD 2 ya. Kalian menentukan rantai makanan di sebuah ekosistem, terserah kalian. Ekosistem darat atau laut yang ada di sekitar kalian ya. Kemudian rantai makanan itu dibuat di buku tugas kalian, digambar, diberi keterangan yang rapi dan jelas, kemudian diwarnai ya, supaya menarik. Ibu tunggu di Google Classroom ya. Sudah mengerti? Sudah. Ya, kira-kira sudah adakah yang merencanakan mau gambar ekosistem apa? Ibu mau dengar dulu. Ekosistem sawah. Ekosistem sawah, Najolin yang mau digambar. Bagus sekali. Siapa lagi? Ekosistem laut. Ekosistem laut, Nayelka ya. Ada yang sudah merencanakan ekosistemnya, bisa dipresentasikan nanti gambarnya, tunggu di Google Classroom. Rantai makanannya saja dulu yang disebutkan. Misalnya, saya akan membuat gambar rantai makanan tentang ekosistem kebun. Rantai makanan ekosistem kebun yaitu yang pertama produsen, misalnya pohon mangga, begitu. Konsumen satunya, misalnya burung kecil. Konsumen duanya apa? Burung elang. Kemudian elang mati diuraikan. Ayo, siapa yang bisa nak? Satu orang baru kita lanjut ya. Masa tidak ada yang mau presentasikan? Saya, Bu. Saya. Yelka. Ini adalah gambar dari saya. Ekosistemnya tentang laut. Yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Konsumen yang pertama adalah zooplankton. Konsumen yang kedua adalah ikan-ikan kecil. Konsumen yang ketiga adalah ikan-ikan sedang. Konsumen yang keempat adalah ikan-ikan besar. Bagus sekali Nayelka, percaya diri. Kasih tepuk tangan semuanya, kasih penghargaan ya. Bagus sekali ya. Bagus sekali Nayelka. Jadi untuk yang lain Ibu tunggu ya, Ibu tunggu yang lain. Sekarang semua sudah mengerti ya. Sekarang evaluasi pembelajaran kita hari ini. Ibu akan kirimkan link Google Form-nya ini di grup WA ya. Kalian kerja soalnya dengan teliti supaya nilainya mantap. Supaya nilainya sempurna benar semua. Karena soal-soalnya ini yang tadi kita sudah pelajari semuanya ya. Ya, semoga kalian bisa menjawabnya dengan benar dan mendapat nilai sempurna ya. Ya, itu tadi pelajaran kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau disampaikan? Ya? Nah, semoga pelajaran kita hari ini menyenangkan ya. Menambah ilmu dan pengetahuan kalian. Kalau begitu, mari kita bersama-sama menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Hari ini kita sudah belajar apa, Nak? Tentang rantai makanan. Tentang rantai makanan, bagus sekali. Tentang ide pokok dengan bacaan rantai makanan juga ya. Ya, jadi bagus sekali. Ibu harap pelajaran ini bisa menambah pengetahuan dan ilmu kalian ya, yang terkait kehidupan kita sehari-hari. Kita senantiasa bersyukur, kita senantiasa menjaga lingkungan ya, agar kehidupan kita, ekosistem tetap seimbang ya. Nah, tetap jaga kesehatan juga ya. Insya Allah
Besok kita bertemu lagi ya dengan pelajaran selanjutnya. Semoga kita diberi umur yang panjang dan kesehatan selalu ya. Sekian pelajaran kita hari ini ya nak. Bu Guru akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap semangat. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu Guru. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.